Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas sahamnya HMSP. Nah, yang Anda lihat sekarang ini adalah penampakan dari chartingnya HMSP. Lalu Anda bisa lihat ini garis-garis support dan resisten yang sudah pernah TTG tarik di video sebelumnya. Nah, hari ini kita akan tarik ulang semua garis-garis support dan resisten untuk kondisi HMSP saat ini. Oke? Jadi garis-garis ini akan saya hilangin, saya remove drawing. Oke, jadi ini volumenya kita biarin saja supaya mempercantik tampilan layar kita. Seperti biasa kita akan ngambil garis support dan garis resisten. Oke, Anda perhatikan di sini ada gap ya, candle ini dan candle ini. Anda ambil candle ini openingnya di 1270. Oke, closingnya di 1290. Habis itu ngambil lagi candle ini, openingnya 1335. Oke. Ngambil lagi candle ini, closingnya di 1415. Oke. Ini adalah garis support dan resist untuk kondisi HMSP saat ini. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau bahas sedikit tentang sebuah quote, yaitu sell on May and run away. Kenapa ada quote tersebut? Karena kebanyakan sebelumnya itu banyak sekali emiten yang sudah membagikan dividen itu di sekitar bulan 3, 4, 5 gitu ya. Jadi bulan 3, 4, 5. Jadi ibarat bulan 5 itu sudah yang mau bagikan dividen sudah hampir semuanya membagikan, jadi sudah habis. Sisa sedikit-sedikit doang. That's why orang yang sudah mengambil kesempatan pada saat bulan-bulan 11, bulan 12 tahun lalu di mana window dressing, bulan 1 di mana January effect, mereka tetap hold sahamnya. Habis itu di bulan 3, bulan 4, bulan 5 mereka dapat dividen lagi. Setelah dapat dividen, mereka akan jual semua sahamnya mereka. That's why ada filosofi sell on May and run away. Ya, jadi mereka sudah dapat capital gain di mana mereka holding saham yang mereka beli di bulan 11 ataupun 10 ataupun 12 tahun lalu, ya, ngambil kesempatan di window dressing, ngambil kesempatan di January effect, dan juga ngambil kesempatan di dividen. Tentu tidak berlaku untuk semua emiten. Jadi hanya berlaku kepada emiten-emiten tertentu, ya. Yang ya big company dan juga yang sering membagikan dividen. Jadi HMSP ini merupakan salah satu emiten yang cukup sering bagikan dividen dan dia hampir membagikan rata-rata 100% dari total laba di tahun sebelumnya. Jadi seperti yang kita ketahui, laporan keuangan untuk HMSP sudah keluar. Jadi EPS-nya, earning per share-nya untuk tahun 2020 itu ditotalkan itu sekitar 74, ya, 74 per lembar saham. Nah, kalau misalnya HMSP ini dia membagikan 74 per lembar saham, oke, dengan harga sekarang di 1290 closingnya, kita coba hitung, ya, 74 dibagi 1290, dia punya dividen yield 5,7%. Ya, 5,7%. Kalau misalnya HMSP membagikan 100% labanya di tahun 2020 di 2021 ini sebagai dividen, 5,73%. Nah, kalau kita analisa kembali, kita lihat suku bunganya BI itu cuma 3,5%, ya, 3,5%. Jadi kalau misalnya Anda ngambil 74 bagi 3,5%, seharusnya pasar, ya, market memberikan harga HMSP itu di sekitar 2100 dengan EPS 74 minimal, ya, minimal. Kenapa? Karena ya tentu dong, ngapain saya taruh di bank kalau cuman bunganya 3,5%, mending saya taruh di saham, ya. Begitu kan? Jadi banyak sekali fund manager nantinya
dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja mereka akan moving, ya, mereka moving, namanya asset allocation lah, ya, mereka akan moving asetnya, ya, karena fund manager itu biasanya mereka punya dana yang ibaratnya dana di tangan mereka yang harus mereka putar. Jadi fund manager itu bukan selalu koceknya itu kosong. Ya, mereka banyak sekali fund dari nasabah-nasabah mereka di tangannya mereka. Jadi mereka selalu mengalokasikan dana-dana tersebut dalam time frame yang sangat pendek. Ya, karena mereka dinilai performance-nya biasanya per annual, ya, per tahun, ada yang per kuartal juga, tergantung. Jadi kalau misalnya melirik dari dividen payout ratio 100% dan juga dividen yield-nya untuk sekarang ini 5, sekian persen, HMSP ini sangat menarik bagi teman-teman yang lagi mencari saham dengan saham di mana perusahaannya bagus, ya, hutangnya sedikit, labanya itu gede, ya, triliunan, dan dividen yield-nya itu cukup besar, 5,3%. 5,3% enggak ada pajak dividen lagi. Ya, saya nggak tahu. Seharusnya nggak ada pajak dividen tahun ini. Itu lebih besar daripada deposito di rata-rata perbankan yang ada sekarang. Kecuali mungkin BPR, dia akan kasih lebih banyak. Nah, 74 poin. Sama, biasanya sering kita ngomong kalau setelah bagi dividen, harga saham akan turun, gap down, sebesar nilai dividen tersebut. Jadi kalau misalnya dia turun 74, ya. Jadi kalau misalnya di harganya sekarang 12.90 turun ke bawah 74, itu berarti di sekitar 12.20 or something like that gitu ya. Kita ngambil lagi, ya. Kalau misalnya saya akan ngambil di sini ada gap. Saya akan ngambil closing dari candle ini, itu di mana di 12.40. Ya, 12.40. Jangan pernah memprediksi bottom line untuk sebuah saham, ya, karena Anda tidak akan bisa, dan tidak ada di dunia ini orang yang bisa memprediksi bottom line sebuah saham. Ya, kecuali saham gocap, bottom line-nya gocap gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda dengar orang lain atau suhu-suhu di luar sana yang bilang, wah saham ini sudah bottom gitu ya, itu bullshit, nggak usah didengerin. Jadi kita hanya bermain logisnya saja. Jadi kalau misalnya kita lihat harganya sekarang 12.90, ya, kita pakai ini deh, kita pakai long position, kita ngambil, ya, kemungkinan dia akan turun ke 12.40. Oke, jadi dari 12.90 ke 12.40 dia akan turun 3,88%. Nah, bagaimana dengan potensi kenaikannya? Kembali lagi kepada diri Anda beli saham HMSP ini hanya untuk jangka pendek, ngambil dividen, atau untuk Anda tahan sampai 1-2 tahun kemudian. Ya. Tidak ada yang bisa memprediksi 1-2 tahun kemudian saham ini bakal naik pastinya ke angka berapa. But perusahaan ini bukan perusahaan yang jelek. Itu Anda harus ingat. Anda lihat di sini ada gap, ya, gap yang cukup fantastis, yang cukup gede. Anda bayangin, ya, dia gap out, 2 hari kemudian turun. Ya, Anda bisa lihat volumenya di sini juga fantastis. Oke, kita ngambil di sini closingnya 16.80, ya. Kita ngambil closingnya 16.80. Di sini openingnya di 17.50. Oke. Habis itu Anda ngambil tadi 2.000 lebih kan? Kalau misalnya 74 dibagi 3,5%, 2.100. Ya, kita ngambil angka psikologis di angka 2.000. Lalu Anda lihat, kalau misalnya dalam jangka pendek HMSP akan kembali ke angka 14.15, di mana gain upside-nya itu ada 9,69%, tapi turunannya itu cuman 3,8%.
Ya, jadi risk rewardnya itu adalah 2,5 kali gitu loh. 2,5 kali. Jadi kalau misalnya Anda loss cuma loss 3,88%, Anda gain Anda bisa gain 9,69%. Dan tentu tidak hanya di situ. Ya ingat, kalau sebuah saham dia sudah mulai naik, ya, dia tidak akan naik di situ aja. Dia akan kembali naik sampai atas. Jadi kalau misalnya dia naik ke 1680, tutup gap, ya. Potensi gainnya ada 30% dibanding dengan rasio turunnya itu cuma 3,88%. Ya tentu dia tidak menutup kemungkinan dia akan stop di 1270. Dia mungkinnya turun sampai ke 1000. Ya, tidak ada yang tahu. Anda lihat Unilever turun terus kan. Tidak ada yang tahu. Mungkin HMSP juga ngikutan sama Unilever, turun terus. Bayangin kalau Anda bisa beli HMSP di harga 740 dengan earning per share-nya 74, maka dividen Anda 10%. Untuk saham itu 10%. Anda nggak usah ngapa-ngapain, taruh aja uang kamu 1 miliar di HMSP, tiap tahun Anda dapat 100 juta. Nggak usah ngapa-ngapain. Habis itu kalau misalnya HMSP naik 10%, Anda dapat lagi 100 juta. Ya. Jadi jarang sekali sebuah saham mempunyai dividen yield yang tinggi, lalu harga sahamnya nggak naik. Jarang sekali. Karena logikanya, orang bakal tarik semua uang di bank, ya, lalu akan semuanya letak di saham. Logikanya begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi holding HMSP, seperti saya juga holding HMSP, ya, nggak usah takut, ya. Ini perusahaan yang sangat-sangat stabil, sangat-sangat kuat. Dia punya kas yang sangat-sangat tebal. Dia punya hutang yang banyak, triliunan juga kayaknya, tapi labanya itu lebih besar, ya. Mau nutupin hutangnya itu easy, gampang. Sama kayak MNCN juga, sama kayak INTP juga, ya, Harum juga dulu. Itu perusahaan-perusahaan yang tidak punya hutang. Nah, perusahaan-perusahaan yang tidak punya hutang ini, kenapa orang disukai oleh investor, disukai oleh orang-orang yang tahu gimana mengalokasikan dananya? Karena mereka nggak perlu bayar bunga bank. Ya. Bayangin kalau misalnya suatu perusahaan dilanda corona, ya, tapi dia nggak punya hutang. Dia nggak ada additional beban untuk bayar hutang dia. Bayangin, Anda sudah punya PT, Anda punya hutang, tapi Anda nggak ada pemasukan. Mampus nggak? Dibanding dengan Anda punya PT, Anda tidak punya pemasukan, dan Anda tidak punya hutang. Santai aja kan? Toh saya nggak punya hutang. Nggak masalah gitu loh. Tapi yang punya hutang, dia akan ngambil duit dari koceknya untuk bayar. Kalau enggak, ya pasti ditagih terus gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang punya HMSP, no worry, ya. Dan saya juga nggak worry. Saya malah tunggu, karena tanggal 27 Mei nanti RUPS, kalau saya nggak salah ingat, HMSP, kita lihat saja. HMSP ini akan bagikan dividen berapa, atau manajemen memutuskan tidak membagikan dividen. Wah, kalau misalnya nggak membagikan dividen gimana? Gitu ya. Nggak membagikan dividen, saya yakin harga sahamnya juga tetap menarik untuk dibeli. Bayangin kalau misalnya dia nggak membagikan dividen, uang yang dia punya dia bayar hutang yang dia punya, maka DIR-nya akan makin menurun, ya. Kondisi perusahaannya akan makin fit gitu loh. Ditambah lagi sekarang, ya, kita sedang dalam tahap pemulihan perekonomian, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita yakin dengan adanya vaksin, dalam 1-2 tahun kemudian semua perekonomian akan berangsur, ya, kembali ke kondisi normal sebelum COVID.
berangsur, bukan langsung gitu ya, berangsur. Nah, kalau misalnya sudah berangsur, ekonomi sudah mulai pulih, roda ekonomi sudah mulai putar kembali, maka saham-saham seperti HMSP, saham-saham seperti Unilever itu akan kembali naik. Tidak ada jaminan memang, tapi tidak ada salah kalau pandangan tersebut dinilai logis. Nah, di video nantinya, di video kedua, nanti saya akan bahas tentang Unilever. Kenapa Unilever turun terus, lalu bagaimana dengan kondisi Unilever turun terus, kapan harus beli, kalau misalnya mau beli, apakah ada resiko, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi di video kali ini kita bahas HMSP. Bagi teman-teman yang belum punya HMSP, Anda punya kesempatan yang cukup bagus untuk saat ini untuk memiliki saham HMSP. Walaupun Anda cuma mau ngambil dividen dari HMSP, ya. Cuman Anda harus ingat, HMSP ini bukan saham yang cuman Anda beli karena dividen, tapi cukup baik untuk Anda hold, Anda jual nanti di angka atas. Saya pernah bikin satu status di Instagram di mana saya bilang HMSP one bagger. Jadi kalau misalnya harga sekarang di 1.300, mungkin nggak tahun depan harga HMSP di 2.300 atau 2.600 gitu loh. Why not? And why cannot gitu loh. Jadi kita lihat saja HMSP. Saya tidak mempromosikan terus HMSP, cuman, dan juga saya bukan karena saya salah satu pemilik saham HMSP, jadi saya punya bias tertentu. No, saya hanya ngambil dari sisi TTG seperti biasa, seperti saya belum memiliki HMSP ini, dimana saya menganalisa sebuah saham itu tidak bias karena saya ikut memilikinya, tapi saya menganalisa sesuai dengan trendingnya sekarang, sesuai dengan kondisi perusahaannya sekarang, dan juga sesuai dengan charting dia sekarang. Oke, jadi di video selanjutnya kita akan bahas tentang Unilever. TTG punya Instagram, jadi bagi teman-teman yang mau follow Instagramnya TTG, silahkan follow di tarik-tarik garis. Kadang saya nggak aktif di YouTube, saya banyak sharing di Instagram waktu saya nggak sibuk ya. Kalau waktu saya sibuk ya nggak bisa sharing apa-apa sih memang. Cuma belakangan ini saya dapat kiriman, dapat ajakan yang sangat fantastis dari semua, dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, ya kan, ngajak saya untuk masuk ke Bitcoin. Then I say no. Saya nggak suka Bitcoin karena saya nggak tahu gimana cara kerjanya Bitcoin. Saya nggak tahu gimana nganalisanya Bitcoin ini bisa naik dan Bitcoin itu bisa turun gitu ya. Salah satu teman saya tadi pagi post di status WA ya, Doge. Dan kita tahu Doge lagi hot. Saya perhatikan Doge kemarin ya, mungkin 1 bulan yang lalu harganya cuma 3.000, sekarang harganya sudah tembus 10.000. Jadi sudah 3 kali lipat. Wow, fantastis gitu kan. But I don't interesting. Jadi saya tidak interesting di Bitcoin. Jadi even Bitcoin mau naik 300 juta kali lipat pun ya bukan rezeki saya. Jadi saya hanya berinvestasi di platform dan juga di lingkup yang saya kenal dengan cukup baik dan yang saya nyaman, saya bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman juga ada ikut trading ataupun investasi ataupun beli Bitcoin, is up to teman-teman ya. Cuma saran saya sih hati-hati. Oke? Cukup sekian video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang mau beli HMSP, kamu tidak sendirian. Jadi TTG juga ada. Kita lihat HMSP akan naik ke level berapa di kemudian hari. Oke. Semoga video ini membantu. Aku save dulu. Biar kedepannya kita bisa tahu ini adalah hasil
tarik-tarik garis kita di hari ini, tanggal 8 bulan 5 tahun 2021. See you in my next video about Unilever. Semoga video ini bisa memberikan bimbingan referensi bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you in my next video. Bye-bye.